Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini hamba-Mu akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekekalan. Bersabdalah Bapa, urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan boleh diberitakan kepada seluruh pendengar YouTuber. Dalam Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita berjumpa lagi. Shalom seluruh pendengar YouTuber. Kita akan melanjutkan perjumpaan kita dalam membahas tema kita, yaitu nilai-nilai kekekalan, yang saat ini memasuki bagian yang ke-12 dari Beritakan Injil Channel, episode yang ke-16. Kita segera mendengarkan renungan firman Tuhan terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, ini tulisan suratan Korintus ini dari Rasul Paulus, ya, kepada anak-anak Tuhan atau anak-anak rohani di Korintus, ya. Ini masih tetap berlaku, sangat relevan untuk kita saat ini. Ini ayat berupa ajakan, ya. Tapi ajakannya cukup penting untuk kita laksanakan, ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jelas, ya. Dia mati untuk menebus kehidupan kita, dari hamba dosa kepada hamba kebenaran. Supaya mereka yang hidup, supaya kita ini yang hidup ini, ya, sampai zaman sekarang, ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini ajakannya supaya kita, karena Kristus sudah mati untuk kita orang-orang percaya, kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri, ya, tetapi untuk Dia. Nah, ya, kita harus hidup untuk Kristus Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi ajakannya supaya kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Kristus, melayani Dia, melayani jiwa-jiwa. Ajakannya, ya. Jadi tidak cukup kita saja diselamatkan, ya. Makanya saya berusaha, ya, terbeban untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, ya, Injil, ya, kabar damai, sukacita, keselamatan, hidup yang kekal di dalam Kristus kepada semua orang, ya. Hidup untuk Kristus, ya. Ada ayat di Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ya. Jadi persembahkan kehidupan kita yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus untuk orang lain, ya. Melayani Tuhan, hidup bagi Kristus, tapi aplikasinya diaplikasikan kepada orang lain, kepada orang yang belum diselamatkan, supaya mereka jangan sampai binasa, tapi beroleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Ayat selanjutnya, Matius 19 ayat 17b. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Tuhan. Ya. Kalau kita hidup semau kita sendiri, semau gue, ya, kita terus berjalan di dalam dosa, dalam kegelapan, arah tujuan kita tidak tahu kemana, ya, itu berbahaya, ya. Tapi di sini
Kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu, turutilah segala perintah Tuhan. Nah, dalam konteks Matius 19 ayat 17 ini, konteksnya adalah kehidupan berbagi. Ya, orang muda yang kaya. Ya, dia semua sudah menjalankan perintah Tuhan Yesus, tetapi ada satu hal Tuhan Yesus bilang, jual segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Ya. Dia gagal, dia tidak lulus, ya, karena dia berharta banyak. Ya. Kalau di mana hartamu berada, kau di situ juga hatimu berada. Jadi dia tidak lulus karena Tuhan Yesus suruh dia jual hartanya dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Ya, jadi harus menuruti perintah Tuhan. Perintahnya adalah jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Ya. Jadi kita tidak terpergantung kepada harta kita. Ya, kita tidak bersandar kepada harta dan kekuatan kita. Tapi kita bersandar sepenuhnya kepada pemeliharaan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, turutilah perintah-perintah Tuhan. Perintahnya jelas semua ada di dalam Alkitab, ya, di dalam firman Tuhan. Ayat selanjutnya terdapat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Nah, ayat ini cukup penting, tolong disimak. Karena itu aku sabar. Ya. Surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sabar ini, ya, menanggung semua itu. Apa yang dia tanggung? Penderitaan. Ya. Kekasih-kasih Tuhan, ya, saudaraku, keluarga Kristus. Ya. Dia menanggung semua penderitaan bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ya. Jadi ini, ya, yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya. Kalau kita sudah bertobat, ya, menjadi anak-anak Tuhan, kita harus mencontoh seperti Rasul Paulus. Dia siap menderita dalam memberitakan Injil kerajaan surga, menderita, sabar menanggung penderitaan, supaya semua orang pilihan Allah mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Ini tujuannya. Ya. Jadi kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan juga harus jangan di posisi zona aman saja. Ya. Kita harus keluar, siap menderita bagi Kristus, ya, untuk memenangkan jiwa supaya mereka juga memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus. Jadi supaya setiap orang yang di luar Kristus memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus, harganya apa saja, berapa saja, kita harus siap membayarnya. Kita harus siap melakukannya, walaupun itu menderita atau penderitaan bagi kita sebagai pemberita Injil. Enggak apa-apa. Rasul Paulus bilang, saya sudah menanggung semua penderitaan itu, supaya orang-orang pilihan Tuhan, mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus. Yang penting ini, mereka mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu yang paling penting. Ya. Berapapun harganya, kita harus bayar untuk satu jiwa, apalagi banyak jiwa. Ya. Kita siap menanggung penderitaan di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus untuk memenangkan jiwa untuk kerajaan sorga, atau keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Nah, bicara kemuliaan yang kekal, ini so pasti, ya, kemuliaannya ada di kerajaan sorga. Karena di situ disebutkan kemuliaan yang kekal, bukan kemuliaan di dunia ini yang
hanya bersifat sementara atau fana, segera berlalu, lenyap dan binasa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dengan kemuliaan yang kekal, itu berbicara di kerajaan surga yang kekal. Ya. Jadi kalau nanti kita berjumpa ya dengan orang-orang kudus, saleh-saleh, orang benarnya Tuhan Yesus di kerajaan surga, mereka tentu yang ya bukan hanya memberitakan firman Tuhan dengan tidak banyak konsekuensi atau tanggung jawab mereka, tetapi ya mereka yang siap menderita juga untuk memenangkan jiwa. Pada waktu mereka di dalam kerajaan surga nanti, mereka akan menikmati kemuliaan yang kekal tersebut. Ya. Kemuliaan di surga itu, wah, ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang fana dan bersifat sementara tersebut. Ya, jadi Rasul Paulus di sini mengajarkan dan menjelaskan kepada kita siap bayar harga, ya, untuk membawa jiwa kepada pertobatan, terutama yang di luar Kristus, supaya mereka juga yang di luar Kristus ini, mereka juga memperoleh atau mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Ini yang paling penting, ya, di dalam mengiring kita kepada Tuhan sebagai pemberita Injil. Kesaksian-kesaksian yang kita beritakan kepada orang di luar Kristus, supaya membawa mereka kepada pertobatan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di 1 Timotius 1 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hambanya, sebagai murid-muridnya, sebagai sahabatnya, sebagai laskar prajurit Kristus, ya, kita hanya memberi hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya kepada Raja segala zaman. Nah, saya sangat suka dengan kalimat Raja segala zaman. Siapa itu Raja segala zaman? Tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Raja segala zaman, ya. Zaman dahulu kala sampai zaman akhir nanti, sampai zaman kekekalan nanti, bagi dialah hormat dan kemuliaan, Raja segala zaman, Allah yang kekal. Nah, ini bahasa Alkitab ini sangat jelas, sudah dikatakan Raja segala zaman, Allah yang kekal. Ya. Jadi Allah yang kekal, berkali-kali saya katakan, hanya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang kekal, ya, yang tak nampak. Nah, dia tidak kelihatan secara roh, ya. Secara jasmani kita nggak kelihatan, tapi secara roh dia nampak. Ya. Kita hidup di dalam daging sebagai dalam tubuh jasmani. Memang kita menyembah kepada Allah yang tak nampak, ya, karena dia wujudnya roh, kita daging, ya. Tapi kita bisa merasakan hadiratnya, bertemu dengan dia, bercakap-cakap di dalam dia, di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa, ya. Persekutuan kita yang erat dan intim, yang melekat dengan Tuhan, kita akan bersatu di dalam roh, ya, antara roh manusia atau roh kita dengan rohnya Tuhan, ya. Di situ kita akan nampak kemuliaan hadiratnya, damai, sukacita, terang kasih Kristus
Itu nampak semua. Dan kita bergaul karib dengan Yesus Kristus, Tuhan yang kekal tersebut. Dia adalah Raja segala zaman, yang esa. Nah, ini berkali-kali saya harus tegaskan bahwa kita orang percaya di dalam Kristus Yesus, kita menyembah Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan yang esa, satu. Jadi hormat dan kemuliaan hanya bagi Raja segala zaman, Tuhan kita Yesus Kristus, yang tak nampak, yang esa. Nah, kita sebagai anak-anaknya kita bangga, ya, memiliki Raja segala zaman, Tuhan kita Yesus Kristus. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi Sang Raja segala zaman. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa pada malam hari ini. Renungan tentang nilai-nilai kekekalan adalah ajakan daripada firman Tuhan kepada kami semua, kepada setiap orang yang percaya dan diselamatkan. Ajakan kepada setiap anak-anak Tuhan, hamba-hambanya, prajurit muridnya, laskar Kristus, sahabat-sahabatnya, kekasih-kekasih dalam Tuhan, supaya Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua. Mari kami yang masih hidup sampai saat ini, kita hidup bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk Dia, Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kami semua. So itu Bapa, biarlah kami tetap ingin melayani Engkau, memberitakan Injil-Mu kepada semua orang, kepada semua makhluk dan kepada semua bangsa, selama kami masih diizinkan untuk hidup di dunia ini, untuk membawa jiwa kepada pertobatan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Bapa, Engkau juga mengajarkan kepada kami, kalau kami ingin masuk ke dalam kehidupan yang kekal, kami harus mentaati perintah-perintah-Mu, hidup di dalam berbagi kepada semua orang, tidak menumpuk harta untuk kekayaan diri sendiri, tetapi membagikan kekayaan atau harta itu kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah perintah di dalam Kristus Yesus untuk semua orang. Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kepada kami supaya kami juga turut menderita atau menanggung penderitaan semua orang, pilihan-pilihan Tuhan, supaya mereka juga mendapat keselamatan di dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan surgawi yang kekal. Dan segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Tuhan yang kekal, yang esa, kekal selama-lamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam Kristus Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, keluarga Kristus, keluarga kerajaan surga, kita sudahi dulu, kita akhiri dulu pertemuan kita untuk malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang untuk masuk kepada Beritakan Injil Channel episode yang ke-17 dengan tema yaitu masih nilai-nilai kekekalan bagian yang ke-13. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.